Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang. Saya Muhammad Rifaldi Chandra Leozin dengan NIM 220807000138. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin dengan NIM 220807000113. Dan perkenalkan, nama saya John Rizky Renaldo Sinaga yang berNIM 220807000128. Oke, baik. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah kesaktian Pancasila yang akan dibawakan atau akan disampaikan oleh saudara John Rizky. Waktu dan tempat kami persilakan untuk saudara John Rizky. Ya, saya ambil alih untuk membacakan sejarah kesaktian Pancasila. 1 Oktober adalah hari selamatnya bangsa Indonesia dari malapetaka gerakan 30 September. Pada 30 September itu telah terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap jenderal-jenderal putra terbaik bangsa Indonesia. Mereka yang menjadi korban itu adalah Letnan Jenderal Ayani, Maijen R. Suprapto, Maijen Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo, Letnan 1 Pire Andreas Tandesan, dan Brigadir Polisi Karel Susulit Tubun. Sementara Jenderal A.H. Nasution berhasil meloloskan diri dari kepungan G30 SPKI. Pada tanggal tersebut, pemberontakan berhasil menguasai 2 sarana komunikasi, yaitu RRI Pusat dan Pusat Telekomunikasi, masing-masing di Jalan Merdeka Barat dan di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, pagi jam 7.20 dan jam 8.15, pemberontakan mengumumkan tentang terbentuknya Dewa Revolusi di Pustandi daerah-daerah. Usaha untuk mencari para pemimpin TNI Angkatan Darat yang telah diculik oleh gerombolan G30 SPKI dilakukan oleh segenapan kesatuan TNI atau ABRI, dan akhirnya dapat diketahui bahwa para pimpinan TNI Angkatan Darat tersebut telah dibunuh secara kejam dan jenazah dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Pondok Gede yang dikenal dengan nama Lubang Buaya dari tindakan PKI. Dengan G30 SPKI, maka secara garis besar dapat diurutkan bahwa gerakan 30 September adalah perbuatan PKI dalam rangka usahanya untuk merebut kekuasaan di negara Republik Indonesia dengan memperalat oknum ABRI sebagai kekuatan fisiknya. Untuk itu, maka gerakan 30 September telah dipersiapkan jauh sebelumnya dan tidak pernah terlepas dari tujuan PKI untuk membentuk pemerintahan komunis. Bahwa tujuan tetap komunis di negara non-komunis adalah merebut kekuasaan negara dan mengkomunikasinya. Usaha tersebut dilakukan dalam jangka panjang dari generasi ke generasi secara beruntun. Selanjutnya, bahwa kegiatan yang dilakukan tidak pernah terlepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Padahal sudah jelas bahwa Pancasila satu-satunya ideologi yang sempurna di mana Pancasila ini sifatnya adalah universal, tidak memojok pada satu golongan ataupun perorangan. Dan kini pun setelah 71 tahun perjalanan bangsa Indonesia, Pancasila telah banyak mengalami batu ujian, tapi Pancasila tetap eksis di bumi Nusantara ini. Namun dewasa kini kita perhatikan, Pancasila hanya jadikan pajangan di tiap ruang-ruang kerja, tanpa ada penghayatan dan pengamalan makna dari Pancasila tersebut. Ya. Oleh karena Pancasila itu diterima dan didukung oleh rakyat, walaupun di antara para pendukung Pancasila itu sendiri belum tentu bisa memahami secara jelas, namun kepercayaan
atau kecintaan rakyat terhadap Pancasila dan penggalinya Bung Karno telah sangat melekat. Hal ini yang kemudian dimanipulasi oleh Jenderal Soeharto dan jenderal-jenderal Angkatan Darat lainnya untuk mengkhianati dan menghancurkan Pancasila dan penggalinya sekaligus. Tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, yaitu hari yang sesungguhnya ketika apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September atau G30S itu bergerak setelah salah seseorang yang juga merupakan orang terdekat Jenderal Soeharto, yaitu Kolonel Latif, merupakan rencananya kepada Soeharto yang sedang menunggu anaknya bernama Tommy Soeharto di Rumah Sakit Gatot Subroto. Makna Pancasila sakti bagi bangsa Indonesia. Tanggal 1 Oktober diperingati lagi sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Jadi sebagai Hari Kesaktian Pancasila, oleh karena itu dipandang perlu untuk mendudukan pengertian Pancasila sakti secara proporsional supaya tidak menimbul kesalahpahaman. Sakti memiliki makna tidak terkalahkan, tidak dapat ditaklukkan. Sakti merupakan kekuatan yang bersifat kemampuan bertahan diri dari segala macam ancaman dan gangguan. Sangat erat, dan istilah sakti adalah ampuh yang biasanya dipergunakan untuk memberikan gambaran mengenai kehebatan suatu senjata. Senjata yang ampuh adalah senjata yang memiliki daya hancur yang luar biasa sehingga tidak ada satu objek pun yang mampu untuk menahannya. Istilah sakti ini sering diberi padanaan tangguh, perkasadanaan, sebagainya merupakan istilah-istilah yang bombastis, lebih untuk konsumsi politis, untuk maksud dan tujuan politik tertentu. Oleh karena itu istilah tersebut tidak digunakan dalam uraian ini dan lebih dititik beratkan pada ketetapan Pancasila. Bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, bangsa dan bernegara, berikut beberapa makna si Pancasila bagi bangsa Indonesia. 1. Pancasila tepat bagi bangsa Indonesia. 2. Pancasila memiliki kekuatan yang sah. 3. Pancasila sebagai perekat bangsa. 4. Pancasila memiliki kemampuan menghadapi masa depan. Oke, ya. Jadi itulah yang telah kita sampaikan. Beberapa yang telah kita baca itu adalah merupakan sejarah dan arti dari kesaktian Pancasila. Oke, sekarang kita akan masuk ke ice breaking yang akan dimulai oleh Saudara Hans. Silakan untuk Saudara Hans. Jadi di sini gue punya tebak-tebakan nih. Apaan tuh tebak-tebakannya? Risbul apa ya organisasi? Risbul. Betul nggak Risbul yang berorganisasi? Apaan tuh? Tebak lah, tebak dulu. Risbul. Enggak tahu. Nyerah ya. Iya. Apa tuh? Risbul Waton. Boleh. Sekarang gue ya. Motor apa yang bisa ketawa? Ayo tebak. Biar otaknya pada cair nih kan. Motor apa yang bisa ketawa? Astrea. Enggak, salah. Aduh, apa ya? Honda. Nyerah. Nyerah dah. Yamaha. Ada nggak yang punya John? Nah, gantian. Lagi nggak? Gimana John? Wah, kayaknya bingung dia. Oke, maka kita lanjut aja ya.
itulah yang sudah dari kita. Mari kita akan melanjutkan lagi dari kesimpulannya. Untuk saudara Hans, silakan. Ya, jadi di situ saya menyimpulkan dari baca dari John dan Mas Rivaldi, kesimpulan yang saya dapatkan adalah dewasa ini tingkat identifikasi orang Indonesia terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara terus-menerus dipertanyakan oleh berbagai pihak. Korupsi kekerasan atas nama etnis dan agama, ketidakadilan hukum, ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, serta upaya beberapa daerah untuk memisahkan diri dari Indonesia merupakan sebuah contoh gejala yang terjadi di masyarakat. Namun hal tersebut harusnya tidak terjadi karena kita memiliki ideologi negara Pancasila yang sakti sehingga memiliki kekuatan untuk menyatukan bangsa Indonesia. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat Indonesia terhadap sejarah kesaktian Pancasila dan makna di balik Pancasila itu sendiri. Yaitu kesimpulan dari saya sih. Jadi ternyata tuh Pancasila itu sangat kuat ya, sehingga butuh senjata-senjata yang bombastis agar bisa menghancurkan Pancasila. Jadi kesimpulannya Pancasila itu sangat ibarat kata sebagai pondasi negara. Jadi Pancasila itu adalah pondasi negara. Oke. Fondasi yang kokoh. Jadi sekian dari kami kelompok 12. Jika ada kesalahan atau salah kata dalam menyampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.